Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Kembali kita lanjutkan, ikhwah sekalian, mengenai akidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dari kitab Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watr hafizahullah. Kita masuk kepada bab yang berikutnya. Qala hafizahullah, babu ma jaa 'anil Imam Asy-Syafi'i rahimahullah fi qoulihi ta'ala. Bab mengenai keterangan yang datang dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah terkait firman Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Qala rahimahullah, qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat ayat ke-56. Qala khalaqallahul khalqa li'ibadatihi. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah menciptakan makhluknya untuk beribadah kepadanya. Ini beliau sebutkan di dalam kitabnya Al-Um, jilid yang keempat 128, halaman 128. Nah, jadi ini perkara ketauhidan yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa tujuan penciptaan manusia adalah ibadah. Makanya orang yang tidak mau beribadah kepada Allah itu lebih buruk daripada hewan ternak. Dan ini yang Allah katakan di dalam surat Al-A'raf ayat 179. Allah berfirman, laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhall ulaika humul ghafirun. Kata Allah, sungguh kami telah mempersiapkan bagi neraka jahanam itu kebanyakan jin dan manusia. Jin dan manusia yang seperti apa yang Allah persiapkan untuk neraka jahanam? Yaitu kata Allah, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tetapi tidak memahami kebenaran dengannya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya penglihatan tetapi mereka tidak melihat kebenaran dengannya. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, punya pendengaran tetapi mereka tidak mendengarkan kebenaran dengannya. Tidak mereka pakai sarana-sarana hidayah ini untuk tunduk beribadah kepada Allah. Ya. Karena hidayah itu kan datang dari hati yang memahami, mata yang melihat, dan telinga yang mendengar. Ya.
tapi semua itu mereka palingkan sehingga mereka tidak bisa mencerna kebenaran dan tunduk menghamba kepada Allah tabaraka wa taala. Maka Allah vonis di dalam ayat ini, ulaika kal an'am, mereka itu laksananya hewan ternak, kata Allah. Ya, kalau seorang hamba kemudian tidak beribadah kepada Allah, kehidupannya ya persis seperti hewan ternak. Hanya sekedar untuk makan, minum, kemudian ya disalurkan dengan hubungan biologis. Lalu apa bedanya dia dengan hewan ternak? Pikirannya setiap hari kerja, cari duit, terus makan, besoknya kerja lagi, cari duit, makan, dan begitulah seterusnya. Makanya Allah katakan ulaika kal an'am, mereka itu laksana hewan ternak. Biasanya dalam istilah syariat hewan ternak itu ya onta, sapi dan kambing. Itu hewan ternak. Ulaika kal an'am bal hum adhal, bahkan mereka lebih sesat, kata Allah. Karena hewan ternak sekalipun mereka punya cara untuk mengibadahi Allah. Ya, mereka bertasbih kepada Allah. Wa im min syai'in illa wa yusabbihu bihamdih. Tidak ada sesuatu di alam ini, kata Allah, melainkan bertasbih kepadanya. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kalian tidak pernah tahu bagaimana cara tasbih mereka itu. Nah, kalau makhluk-makhluk lain termasuk hewan ternak masih mengingat Allah, masih bertasbih kepada Allah, masih beribadah kepada Allah, kok ada manusia yang nggak mau ibadah? Kira-kira lebih buruk mana dia dengan hewan ternak? Lebih buruk dia daripada hewan ternak itu. Ya. Maka Allah tegaskan di akhir ayat, ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, jadi dalam hal ketauhidan dari ucapan Al-Imam Syafi'i, beliau menegaskan bahwa manusia diciptakan kepada Allah, diciptakan oleh Allah untuk tujuan ibadah, menghambakan diri kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, ini yang juga diistilahkan dengan tauhid al-ibadah. Ya, hanya beribadah kepada Allah. Taib. Qala babu ma jaa 'anil Imam Syafi'i rahimahullah fi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'allama ummatahu at-tauhid. Keterangan yang datang dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengenai bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan umatnya tauhid. An Muhammad ibn Aqil ibn al-Azhar al-Faqih qala jaa rajulun ilal Muzani, datang seseorang kepada Al-Muzani. Al-Muzani ini adalah murid kenamaan dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Fasa'alahu an syai'in minal kalam. Lalu orang ini bertanya kepada Al-Muzani tentang sesuatu dari ilmu filsafat. Faqala inni akrahu hadha, aku benci ilmu filsafat ini. Bal anha anhu, bahkan aku melarang untuk mempelajarinya. Kama naha anhu Syafi'i, sebagaimana Al-Imam Syafi'i melarang dari mempelajari filsafat. Walaqad sami'tu Syafi'iyya yaqul, aku pernah mendengarkan Syafi'i itu mengucapkan, su'ila Malikun 'anil kalami wat tauhid. Nah, Al-Imam Syafi'i menukilkan lagi dari gurunya, yaitu Al-Imam Malik, Imam Daril Hijrah, imamnya kota Madinah. Ya. Sudah pernah saya ceritakan bagaimana menariknya kisah belajarnya Al-Imam Syafi'i dari Al-Imam Malik. Belum ya?
ketika Imam Syafi'i datang kepada Imam Malik itu, kata Imam Malik, kalau engkau ingin belajar dariku, hafal dulu tuh Muwatta. Tahu kan Muwatta Imam Malik? Isinya riwayat-riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, aku sudah hafal. Jadi Imam Syafi'i itu pergi belajar ke Imam Malik dalam keadaan ilmunya sudah mumpuni. Dulu ketika dia lahir di kota Mekah, kemudian dewasa di kota Mekah, itu beliau sudah menguasai ilmu bahasa Arab, kemudian belajar dari ulama-ulama Mekah, menguasai ilmu ulama-ulama Mekah, dan sudah duduk berfatwa di kota Mekah. Itu umurnya belasan tahun. Itu Imam Syafi'i. Lalu diantar oleh ibunya ke kota Madinah untuk belajar dari Imam Malik. Dia diantar belajar ke Imam Malik itu dalam keadaan sudah hafal Muwatta Imam Malik. Masya Allah ya, ulama-ulama dulu itu. Nah, jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullah belajar dari Al-Imam Malik dalam keadaan sudah menguasai Muwatta ya. Nah, sekarang beliau menukilkan dari Al-Imam Malik tentang pembahasan akidah. Qala su'ila malikun 'anil kalami wat tauhid. Al-Imam Malik pernah ditanya tentang ilmu filsafat dan tauhid dan ilmu tauhid. Faqala Malik, maka berkata Al-Imam Malik, muhalun ayyudhanna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu 'allama ummatahu al-istinja' wa lam yu'allimhumut tauhid. Kata Imam Malik, suatu yang mustahil Nabi itu mengajarkan umatnya tentang cebok. Istinja itu cebok dari kotoran. Bagaimana mungkin beliau tidak mengajarkan kepada mereka tentang tauhid? Sehingga datang orang-orang filsafat berbicara tentang tauhid dengan akal dan logika mereka, bukan dengan sunnah Nabi. Ya. Kok bisa mereka berbicara tentang tauhid dengan akal dan logika mereka, sementara seolah-olah Nabi itu nggak pernah mengajarkan tauhid? Padahal Nabi masalah istinja saja, masalah cebok saja diajarkan oleh beliau. Itu perkataan Al-Imam Malik rahimahullah. Ya, mustahil bahwa Nabi SAW mengajarkan umatnya tentang istinja dan beliau tidak mengajarkan tauhid. Wat tauhidu ma qalahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tauhid itu adalah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan kata Nabi untuk memerangi manusia hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mau mengucapkan la ilaha illallah. Fa idza qaluha, apabila mereka sudah mengucapkannya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha, maka mereka telah melindungi darah mereka dan harta mereka dariku kecuali melalui haknya. Wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala, dan perhitungan mereka kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ini tentang tauhid. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia kepada tauhid. Barang siapa yang tidak mau tunduk kepada ajaran tauhid, diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ajaran la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kalau dia sudah mau mengucapkan dua kalimat syahadat ini, maka haram darahnya, haram hartanya. Ya, darahnya tidak boleh ditumpahkan, hartanya tidak boleh dirampas kecuali melewati haknya. Maksudnya kecuali
dalam hakul Islam. Ya. Walaupun dia sudah mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, tapi kalau ada hak Islam yang menyebabkan dia boleh ditumpahkan darahnya, maka akan ditumpahkan darahnya. Seperti apa? Zina. Iya. Kemudian 3 hal disebutkan di dalam hadis. An-nafsu bin nafs. Kalau dia membunuh suatu diri yang haram untuk dia bunuh, maka hukumnya kisos, nyawa dibalas nyawa, walaupun itu muslim. Yang kedua, ats-tsayyibuz zani. Ya, ats-tsayyibuz zani itu orang yang sudah pernah terikat dalam akad nikah kemudian berzina, maka boleh ditumpahkan darahnya, yaitu dirajam sampai mati. Yang ketiga, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agama, murtad dari agama. Nah, maka dengan dalil hadis ini pula Abu Bakar radhiyallahu an memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ya. Ketika meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, suasananya genting dan terjadi pergolakan yang begitu hebat. Ya. Di satu sisi ada orang-orang kafir yang selalu mengintai. Di sisi lain ada orang-orang yang mau masuk Islam nggak jadi, melihat dulu perkembangan kaum muslimin. Di sisi lain ada orang-orang yang tadinya sudah Islam murtad. Di antaranya mereka yang tidak mau membayar zakat. Maka Abu Bakar tegas untuk menumpas semua pergolakan ini. Ya, di antara ketegasan beliau menumpas orang-orang murtad yang tidak mau membayar zakat. Aku akan perangi mereka, kata Abu Bakar, sampai mereka mau membayarkan apa yang mereka bayarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar ibnul Khattab yang terkenal begitu keras, tegas, malah dalam masalah ini beliau tidak setuju dengan Abu Bakar, sikapnya lebih lunak. Bahkan Umar mendatangi Abu Bakar dan mengatakan kepada Abu Bakar, kenapa engkau perangi mereka? Bukankah mereka mengatakan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah? Nah, jawaban Abu Bakar adalah lanjutan hadis. Ya. Hatta yaqulu la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Fa idza qaluha, kata Nabi, kalau mereka sudah mengucapkannya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Jangan berhenti sampai di situ. Kalau mereka sudah mengucapkannya, mereka menjaga darah mereka dan harta mereka dariku. Jangan berhenti sampai di situ, lanjutkan illa bihaqqiha. Pernyataan ini kecuali melalui haknya Islam. Maka kalau dia berpaling dengan mengingkari kewajiban zakat dan tidak mau menunaikannya, itu keluar dari Islam, maka dia pantas untuk diperangi. Makanya Umar ibnul Khattab kemudian sepakat dengan Abu Bakar untuk memerangi orang-orang murtad yang tidak mau bayar zakat tersebut. Nah, sehingga dengan demikian Allah tabaraka wa ta'ala memberi kekokohan kepada kaum muslimin dengan ketegasan Abu Bakar radhiyallahu an. Nah, jadi kata Imam Malik, Nabi SAW itu sudah menjelaskan masalah tauhid. Ya, dakwah Nabi itu dari awal sampai akhirnya adalah tauhid. 13 tahun Nabi berjuang di kota Mekah, apa yang beliau dakwahkan? Tauhid. Iya kan? Berdarah-darah kaum muslimin di kota Mekah itu untuk memperjuangkan tauhid. Kita tahu kisah Bilal bin Rabah. Terus kisahnya siapa? Keluarga Ammar bin Yasir, Khabbab bin Arad. Begitu banyak sahabat yang bahkan sampai meregang nyawa demi untuk mempertahankan tauhid.
di kota Mekah, 13 tahun lamanya. Di kota Madinah 10 tahun, semuanya tentang tauhid. Bahkan ketika 5 hari sebelum meninggalnya Nabi SAW, beliau sering jatuh pingsan karena beliau sakit parah. Setiap beliau sadar, yang beliau ingatkan kepada umatnya tentang tauhid. Ya, beliau mengatakan la'anallahul yahuda wan nasara. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Karena mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhidhu qabri masjida. Maka jangan pernah kalian jadikan kuburanku itu sebagai masjid tempat ibadah. Dalam riwayat lain dikatakan fala tattakhidhu qabri wathanan yu'bad. Jangan kalian jadikan kuburanku itu sebagai berhala yang disembah. Semua tentang tauhid. Tapi tauhid yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pokok perbedaan antara Nabi dan orang-orang musyrik yang beliau perangi adalah tauhidul ibadah. Sementara ahlul kalam, al-falasifah, tauhid yang mereka bahas itu apa? Rububiyah saja, tentang ada enggak adanya Allah. Ya, ruwet dan ribet tentang masalah ada dan tidak adanya Allah, itu orang-orang al-falasifah. Pada akhirnya mereka capek sendiri, dan kebanyakan mereka berkesimpulan Allah itu enggak ada. Kufur. Ya, itu al-falasifah. Makanya ini hal yang sia-sia mengenai keberadaan Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan fitrah pun mengakui hal tersebut. Iya enggak? Secara fitrah ya. Ada perdebatan antara Abu Hanifah dengan orang-orang yang mengingkari keberadaan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, Abu Hanifah terkenal dengan seorang yang ahlur rai, yang kuat argumen logikanya. Ketika mereka berdebat, Abu Hanifah mengatakan apa pendapat kalian kalau seandainya ada sebuah kapal yang begitu besar, penuh dengan muatannya dan penumpangnya, lalu kapal ini berlabuh di sebuah dermaga. Lalu kapal ini tidak ada nahkodanya. Kata mereka kepada Abu Hanifah, bagaimana mungkin kapal begitu besar, penuh dengan muatan, penuh dengan penumpang, bisa berlabuh di sebuah dermaga, namun tidak ada nahkodanya? Kamu udah gila ya, gitu. Sampean nggak waras, gitu. Apa kata Abu Hanifah? Ya sampaian yang lebih nggak waras. Kenapa? Karena mana mungkin alam yang sedemikian besar, dengan segala penciptaan yang ada di dalamnya, dengan segala keteraturan yang begitu rapi, apa mungkin tidak ada penciptanya? Coba Anda pikirkan. Maka mereka terdiam. Nah, itu Abu Hanifah. Ya, masalah-masalah seperti ini kan secara logika yang masih murni itu tidak mungkin, gitu. Secara fitrah pun, ya, fitrah kita akan menolak akan pengingkaran terhadap Allah tabaraka wa ta'ala. Iya. Bagaimana mungkin ada sesuatu tanpa ada penciptanya? Tidak usahkan kita berbicara tentang dalil-dalil syariat, secara fitrah dan logika itu tertolak. Taib, tapi orang-orang al-falasifah, kemudian ahlul kalam berbicara tentang masalah ini, ya panjang lebar, tinggi rendah, ngalor ngidul nggak jelas, yang pada kesimpulannya nanti akhirnya minimalnya mereka ragu akan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, oleh karena itu ulama-ulama di masa lampau begitu keras terhadap ahlul kalam, termasuk al-Imam Malik dan juga al-Imam Syafi'i rahimahullah wa rahimal jami'. Taib. Qala fama asama bihid dam fama usima bihid dam fama usima bihid damu wal mal fahuwa haqiqatut tauhid. Kata Imam Malik rahimahullah, sesuatu yang terlindungi dengannya darah dan harta, maka itu adalah hakikat tauhid, yaitu tauhidul ibadah. Nah, mengesahkan Allah tabaraka wa ta'ala dalam beribadah kepadanya. Oleh karenanya Ahlus Sunnah itu tidak mengerti tentang tauhid. Ya. Kalau kita ingin belajar, belajarlah dimulai dengan perkara tauhid. Karena inti daripada ajaran Islam adalah tauhid. Bagaimana kita mengesahkan dan menghamba kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kata wahada yuwahidu tauhidan artinya adalah mengesahkan. At-tauhid huwal ifrad. Ya, apa yang kita esahkan? Mengesahkan Allah tabaraka wa ta'ala dalam hal-hal yang menjadi haknya. Apa yang menjadi haknya? Ada 3 hal. Pertama dalam perkara rububiyahnya, uluhiyahnya, dan juga nama-nama dan sifatnya. Sebagian orang mengatakan, loh, nggak ada dalilnya itu tentang pembagian tauhid. Ada tauhidur rububiyah, ada tauhidul uluhiyah, ada tauhid al-asma was sifat. Katanya kalian anti bid'ah. Tapi tauhidnya dibagi-bagi, padahal Nabi SAW tidak pernah membagi-bagi tauhid. Ada nggak dalilnya? Coba cari ayatnya, coba cari hadisnya, bahwa tauhid ada 3. Ya memang nggak akan ketemu. Ya. Pembagian ini adalah hasil dari penelitian, disebut dengan al-istiqra. Meneliti ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Intinya kalau mau kita klasifikasikan, kita bagi-bagi, maka tauhid itu ada 3. Wah nggak bener, ya udah nggak usah diakui ada 3, terserah kamu. Mau kamu bagi berapa, yang penting intinya itu. Dah. Kita nggak fokus kepada pembagiannya sebetulnya. Itu kan untuk memudahkan saja. Yang kita fokus adalah isinya. Gitu. Makanya di antara para ulama itu ada yang membagi tauhid hanya 2. Tidak 3. Ya. Ada tauhid yang diistilahkan dengan tauhidul ma'rifati wal itsbat. Tauhidul ma'rifah wal itsbat, tauhid tentang pengenalan Allah dan penetapan. Nah, ini kalau diperinci pembahasannya masuk ke dalamnya tauhidul rububiyah dan tauhidul asma was sifat. Yang kedua adalah tauhidul qasdi wat talab. Tauhid yang dituntut oleh Allah tabaraka wa taala. Kalau kita rinci pembahasannya maka masuk di dalamnya tauhidul ibadah. Maka pembagian itu hanya sekedar memudahkan. Tapi yang menjadi fokus adalah inti dari kandungannya tersebut. Nah, kita harus belajar tentang tauhid. Ya, jangan sampai kita lama ngaji tapi nggak belajar tauhid. Ya. Atau yang lebih salahnya lagi, lama ngaji tapi nggak paham tauhid. Nah, ini jangan sampai terjadi. Ini kesalahan dalam mengaji, dalam belajar. Lama ngajinya, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun. Antum ngajinya apa? Sudah pernah menyelesaikan kitab tentang tauhid? Belum. Lah katanya muwahhid, ahli tauhid. Ahli tauhid kok nggak paham tauhid? Ngajinya nggak benar tentang tauhid.
Tauhid itu kan bukan dengan reka-reka, dengan duga-duga, dengan prasangka, ya enggak? Bisa enggak tauhid dengan cara seperti itu? Enggak bisa. Tauhid itu bersumber dari ilmu. Kita ngerti ilmunya, ayatnya seperti apa, hadisnya seperti apa, rinciannya bagaimana, baru bisa kita terapkan di dalam kehidupan. Kalau apalagi terlebih lagi kalau kita ingin menjadi seorang ahli tauhid yang sempurna tauhidnya, yang dijanjikan sebagai orang yang di hari kiamat kelak tidak dihisab dan tidak diazab. Kan kita kepingin, iya, masuk ke dalam golongan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah, ini nggak mungkin kalau kita nggak belajar tauhid dengan sungguh-sungguh, supaya kita bisa menyempurnakan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tercampur dengan syirik yang besar dan tidak pula tercampur dengan syirik yang kecil, dan kita tahu bagaimana sungguhnya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya, ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang-orang cerdas, orang-orang suci dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 13 tahun Nabi mengajarkan mereka tentang tauhid. Anda sudah berapa tahun belajar tauhid? Yang diributkan masalah-masalah fikih. Bukannya salah ya belajar fikih itu, tapi kalau mau benar cara belajarnya, Anda harus tahu dulu tentang tauhid, tentang perkara-perkara pokok di dalam akidah, supaya keyakinannya benar dan lurus. Oleh karenanya, barakallahu fikum, ya, orang yang tidak memperhatikan tauhid, maka ini adalah kerugian besar dan kesalahan besar di dalam belajar dan memahami agama yang mulia ini. Naam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyebarkan tauhid, menyebarkan tauhid kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, sekarang ini kan banyak nih ustadz-ustadz, pengajian-pengajian itu tentang apa? Tentang akhlak, tentang muamalah, ya. Kemudian apalagi tentang politik gitu. Mari kita ini jujur, jangan jangan melakukan korupsi. Lihat tuh pejabat-pejabat kita korupsi. Lah gimana mau jujur? Bagaimana dia mau mempunyai muamalah yang baik, menepati janji, membayar hutang dan lain sebagainya? Nah, tauhidnya itu nggak dibangun. Ya. Sementara tauhidnya tidak dimengerti dengan baik, makanya kita sulit menjadi muslim yang setiap hari menjadi orang lebih baik dalam beribadah kepada Allah, karena tauhidnya tidak terbangun. Maka intinya, kalau kita ingin menjadi seorang yang lebih baik di dalam keislaman, menjadi seorang yang lebih baik dalam hal keilmuan, mulailah dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pelajari, ini yang harus kita terapkan. Ya. Makanya ikhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kata Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Qur'an. Dahulu kami belajar sama Nabi itu belajar keimanan dulu, baru belajar Al-Qur'an. Ya. Thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imana. Kalau kami sudah belajar keimanan, baru kami belajar Quran. Nah, dengan belajar Quran itu bertambah keimanan kami. Jadi sudah punya pokok akidah yang baik. Ya. Nah, ahlus sunnah itu jangan ikut-ikutan seperti cara belajar yang salah.
pelajarilah perkara-perkara keimanan, tentang ketauhidan, tentang akidah. Orang ribut masalah fikih, ya. Sekarang ini ada kegandrungan. Wah, kita belajar nih fikih Syafi'i, fikih Syafi'i, fikih Syafi'i. Ben kewae. Sak karepmu. Gitu. Kita belajar akidah. Karena itu yang paling pokok. Ya. Orang nggak akan benar ibadahnya kalau tidak dibangun di atas akidah yang lurus. Ya. Makanya para ulama ini mengingkari orang yang fikihnya Syafi'i tapi akidahnya Asy'ari. Apa gunanya Anda Syafi'i dalam bab fikih, kemudian Asy'ari dalam bab akidah? Justru akidah Anda menyimpang, itu yang lebih pokok. Keyakinan Anda tentang Allah itu salah, batil. Ya. Walaupun sholat Anda benar. Taruhlah misalnya Anda mengikuti mazhab Syafi'i dalam hal sholat. Sholatnya benar, tapi keyakinan Anda tentang orang, tentang zat yang Anda sembah salah, batil. Mau seperti apa nilai sholatnya nanti? Gitu. Maka ini perkara yang lebih penting. Makanya kalau kita lihat kronologis bagaimana Islam itu turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kapan datangnya syariat-syariat kepada Nabi tentang tata cara ibadah? Di kota Madinah. Ya. Kenapa turunnya di kota Madinah? Karena di kota Madinah itu para sahabat sudah kuat keimanannya. Dia sudah siap menampung, mereka sudah siap menampung, hatinya itu sudah terbuka untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Apapun syariat yang turun, sami'na wa ata'na. Selesai. Makanya orang-orang dulu dari kalangan sahabat nggak mikir ini wajib, ini sunnah. Kalau perintah laksanakan. Nggak tanya, oh ini wajib apa sunnah ya Rasulullah. Nggak ada itu. Ya, itu pembagian orang belakangan untuk memudahkan kita memahami hukum, bukan dalam rangka untuk kita membeda-bedakan pelaksanaannya. Di masa sahabat kalau sudah perintah laksanakan, kalau sudah larangan nggak pakai tanya haram atau makruh ya Rasulullah, nggak ada. Ya. Itu orang belakangan, dan maksud para ulama itu mengklasifikasikannya untuk memudah kita memahami hukum, bukan dalam hal pelaksanaan. Maka turunlah syariat di kota Madinah karena sahabat sudah siap. Coba kalau turunnya di kota Mekah, belum tentu para sahabat itu sesiap ketika mereka di kota Madinah. Di tahun kedua datang perintah jihad. Sebelum perintah jihad di kota Mekah sudah ada perintah hijrah. Kapan datangnya perintah hijrah itu? Apakah di awal-awal Islam atau ketika para sahabat sudah kuat keimanannya? Di tahun ke-13 baru datang perintah hijrah. Perintah hijrah itu kan berat. Ya, pergi ke negeri asing yang nggak dikenal, meninggalkan keluarga dan harta benda di kota Mekah. Itu butuh keimanan yang luar biasa. Makanya di tahun ke-13 mereka baru melaksanakan itu. Nabi berhijrah. Ya. Dan kalaupun ada hijrah-hijrah yang sebelumnya, karena kesiapan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Al-muhim, datang syariat yang begitu banyak di kota Madinah, ya. Setelah para sahabat mempersiapkan keimanan untuk sami'na wa ata'na, dengan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lah kita sekarang belum apa-apa. Ya, belajar ini, belajar itu. Tauhidnya enggak dibahas, akidahnya enggak dipelajari. Ya. Yang timbul adalah ngaco. Makanya sulit syariat-syariat itu kita terapkan karena memang lemahnya akidah kita.
lemahnya ketauhidan kita dan keimanan kita kepada Allah. Ketundukan kita dan penghambaan diri kita masih dalam tanda tanya besar. Walaupun kita ngerti syariatnya, sulit untuk kita laksanakan. Karena memang kita bahkan jarang sekali membahas tentang masalah akidah, apalagi menerapkannya. Ya. Makanya syariat itu akan terasa mudah kalau dibangun di atas tauhid. Yang laki diminta untuk jihad, mereka berlomba-lomba untuk jihad di masa as-sahabah radhiyallahu anhum karena punya ketauhidan yang hebat. Pernah tahu kisahnya siapa? Julaibib radhiyallahu an. Jomblo yang susah nikah, kemudian dinikahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seorang wanita Ansor yang terpandang, cantik. Baru malam pertama datang panggilan jihad. Gimana antum? Kalau kita sholat jamaah aja bisa lewat, apalagi jihad. Julaibib mendaftar dan meninggal dalam peperangan itu. Dia pergi jihad dalam keadaan belum sempat mandi junub. Dia tewas dalam peperangan itu dan dia dimandikan oleh para malaikat. Makanya dikenal sebagai ghusilul malaika. Itu Julaibib. Tauhid ya akhi. Coba sekarang ini kita tawarkan kepada para pemuda kita. Melempem kabeh. Karena memang tauhidnya melempem. Kayak kerupuk disiram air. Ngaji aja melempem, apalagi jihad. Iya kan? Iya. Karena itu butuh ketauhidan yang luar biasa. Pengorbanan untuk Allah itu nggak didapatkan dalam sehari. Ya, itu masalah tauhid. Yang wanitanya dulu, makanya para wanita dulu itu gampang dipoligami karena tauhid. Jangan salah. Ya. Sekarang melempem kabeh karena tauhidnya melempem. Mikirnya harus macam-macam, ya kan? Karena ya subhanallah. Itulah mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan semuanya dengan tauhid. Itu membangun kepribadian, bagaimana seorang benar-benar menghamba kepada Allah. Nah, makanya tadi Al-Imam Syafi'i menyatakan bahwa makhluk diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Ibadah itu menghamba kepada Allah. Ketundukan hati itu yang paling pokok. Ya. Gerak-gerik badan, amalan-amalan fisik itu hanya ritual yang membuktikan. Tapi pokok dari ibadah itu adalah ketundukan dan kerendahan jiwa kepada Allah. Ya. Sehingga akhwani ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang yang ingin menghamba kepada Allah, dia mulai dengan hatinya yang harus siap tunduk kepada Allah. Ya. Baru nanti ibadah-ibadah semacam sholat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya itu hanya mengikuti saja. Pembuktian dari hatinya yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Qala rahimahullah, babu ma jaa 'anil Imam Syafi'i rahimahullah fi wujubil ikhlas lillahi fil qawli wal amal. Bab mengenai keterangan dari Al-Imam Syafi'i tentang wajibnya ikhlas bagi Allah dalam ucapan dan perbuatan. Anur Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi Anil Imam Syafi'i qala, dari Al-Imam Syafi'i beliau berkata, wa ayyukhlisan niyyata, hendaknya dia mengikhlaskan niatnya lillahi fima qala wa amila, hanya untuk Allah pada apa yang dia ucapkan dan dia perbuat. Fa innallaha
yakfi mimma siwa, karena sungguhnya Allah itu mencukupi dari yang selainnya. Wala yakfi minhu syai'un ghairuh, dan tidak ada yang selain Allah merasa cukup dari Allah. Allah cukup dari yang selainnya. Allah nggak membutuhkan yang lain. Tapi yang selain Allah bisa nggak untuk dia tidak butuh kepada Allah? Nggak bisa. Ya. Maka keikhlasan di dalam beribadah itu hal yang harus kita punya. Makanya kalau kita sudah membahas tentang keikhlasan ini adalah pembahasan yang betul-betul menjadi perhatian setiap orang yang ingin mentauhidkan Allah. Ya, keikhlasan itu nggak mudah. Bahkan para ulama pun berjuang untuk ikhlas, apalagi kita. Ya, maka katanya Al-Imam Ats-Tsauri rahimahullah, ma'alajtu syai'an asyadda 'alayya min niyyati. Aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih parah, yang lebih berat daripada mengobati niatku. Karena ikhlas itu nggak mudah. Ya, ikhlas itu tidak mudah. Nah, ya tadi sudah sedikit saya singgung contohnya daripada keikhlasan. Ya, sebagian kita tersinggung sedikit, ada yang nggak cocok sedikit, dia merasa ya mungkin nggak dihargai, nggak dianggap, atau dia merasa tersinggung. Ya, maka disitulah diuji keikhlasannya. Ya, banyak orang yang pada akhirnya lebih mementingkan keuntungan dirinya daripada keikhlasannya. Ya, hanya karena masalah-masalah seperti itu, akhirnya udah, wis saya nggak mau ngaji, kapok, nggak mau sholat di Masjid Abu Bakar lagi, misalnya gitu. Wis nggak apa-apa, sholat di masjid umum, yang karena saya tersinggung. Subhanallah, ya lebih mementingkan ketersinggungannya daripada dia memilih masjid yang mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebagai contoh. Kejadian nggak itu? Iya, kejadian. Nggak lagi pengurus yayasan, ya, nggak lagi diangkat sebagai takmir masjid, tersinggung. Wis, anak nggak dianggap, males ngaji, cari tempat lain. Ya kan perlu dipertanyakan keikhlasan itu. Iya enggak? Karena ikhlas itu bukan hal yang mudah. Makanya kajian tadi pagi di Tegal, saya contohkan amalan-amalan sahabat yang begitu hebat karena tauhid mereka yang begitu luar biasa. Khalid ibnul Walid meninggalkan statusnya sebagai panglima perang di perang Yamamah, dan itu tidak berpengaruh kepada jihadnya. Dia bertempur begitu hebat seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Karena dia berjihad bukan karena dia sebagai panglima perang. Dia berjihad karena Allah, bukan karena Umar ibnul Khattab yang mengangkatnya atau menurunkan jabatannya. Yeah. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib meninggalkan kekhilafahannya demi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah kehebatan ketauhidan, keikhlasan para sahabat radhiyallahu anhum. Makanya mereka menjadi generasi terbaik. Mereka bisa mengamalkan Islam ini dengan mudah karena memang niatnya itu tulus sama Allah. Ya, tulus sama Allah. Baik yang laki ataupun yang wanita. Kita sekarang ini kalau ngasih seseorang, tiba-tiba orang itu nggak terima kasih sama kita, malah lengos saja pergi. Marah nggak kita? Marah, udah dikasih, kurang ajar ini gitu ya. Ya. Nah kalau kita ikhlas tulus, nggak perlu marah. Anda ngasih karena dia ingin berterima kasih kepada Anda, atau Anda ngasih karena Allah? Kalau karena Allah ya udah. Kalau suatu saat pun Anda susah, orang yang Anda tadi tolong ini tidak menolong Anda, peduli amat. Saya dulu menolong dia ketika dia susah, bukan untuk dia menolong saya ketika dia susah.
Kalau niatnya itu berarti Anda nggak ikhlas, itu masih ada pamrih di situ. Oh, niat saya kan supaya mendapatkan pahala di sisi Allah. Maka ketika saya terpuruk, dia sekarang sukses, padahal dulu saya yang menolongnya untuk sukses. Sekarang saya terpuruk, dia tidak menolong saya, peduli amat. Nggak pernah sakit hati. Kenapa? Karena ikhlas. Enak kan kalau gitu ngomongnya. Amalannya memang susah, nggak akan semudah membalikkan telapak tangan, ya. Nah, ini hal yang perlu dipelajari, kemudian diamalkan. Makanya kalau kita berbicara tentang keikhlasan, ini hal yang berat, ya. Maka kata Imam Syafi'i bahwa keikhlasan itu diterapkan pada ucapan dan perbuatan, ya, di mana seorang benar-benar beramal karena Allah tabaraka wa ta'ala. Maka setiap amalan itu hendaknya kita upayakan niatnya karena Allah. Untuk supaya karena Allah, jangan melihat apa yang ada pada manusia, lihat apa yang ada pada Allah, ya. Di antara yang mendorong kita untuk ikhlas di dalam beramal adalah menyembunyikan amal. Nggak perlu wuru-wuru supaya orang tahu kita beramal, nggak perlu, ya. Banyak pun pertolongan kita, bantuan kita, sumbangan kita untuk dakwah misalnya, bila perlu nggak ada yang tahu, karena kita ikhlas, ya. Walaupun nggak ada orang yang nganggap kita, memberikan kita status tertentu karena kita banyak membantu dakwah, nggak apa-apa, karena kita ikhlas. Maka untuk ikhlas kita sembunyikan, orang nggak perlu tahu. Salah satu golongan yang dinaungi Allah dari 7 golongan yang Allah naungi di bawah naungannya pada hari kiamat kelak adalah rajulun tasaddaqa la ta'lamu yaminuhu la ta'lamu shimaluhu ma anfaqat yaminu. Seorang yang dia bersedekah bahkan sampai tangan kirinya, tangan kanannya itu nggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kirinya, ya. Jadi kalau sedekah itu nggak dipikir sudah. Bahkan dirinya nggak menyadari kalau dia sedekah, karena dia nggak kepingin ini amal diketahui orang. Bahkan dirinya nggak perlu mengingat-ingat hal tersebut. Ngasih sudah. Kalau sudah sedekah merem, ngasih. Nggak perlu diingat-ingat, ya. Dan disembunyikan, bahkan dirinya tidak menyadari hal tersebut. Ini keikhlasan, ya. Ini yang perlu kita terapkan di dalam amalan kita, sehingga terutama amalan sedekah, ya, amalan yang memang membawa kepada kemanfaatan, dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Ini berat untuk ikhlasnya, ya. Kita kalau sudah memberi untuk orang atau memberi untuk dakwah, sering sekali kita terdorong pemberian ini diingat, iya enggak? Kalau enggak orang lain yang mengingatnya, ya kita yang mengingatnya. Sering sekali begitu, sehingga sulit keikhlasannya. Maka ketika nanti pemberian ini ternyata tidak dianggap oleh orang, kita merasa sakit hati. Maka diuji keikhlasan kita dalam hal tersebut, ya. Oleh karenanya orang-orang saleh di masa lampau ketika mereka memberi, mereka tidak ingin diketahui. Umar ibnul Khattab sebagai seorang khalifah, ya, di malam hari, di tengah keheningan malam, manusia sedang nyenyak tidur, beliau mengangkat gandum dengan pundaknya dan beliau menyerahkan itu, diletakkan di depan rumah orang yang tidak mampu. Nggak ada yang tahu kalau yang melakukan itu Umar ibnul Khattab. Taunya pokoknya tadi malam itu ada orang dermawan meletakkan tepung gandum di depan rumah saya. Padahal yang melakukannya siapa? Seorang khalifah, Umar ibnul Khattab. Karena dia melakukannya di tengah keheningan malam, nggak kepingin diketahui orang. Syekh Al-Albani rahimahullah, saya ingat dari salah satu kisah kedermawanan beliau,
Ya, beliau membantu sebuah masjid, nggak pernah ada orang yang tahu bahwa beliau muhsininnya. Masjid itu dibantu oleh beliau, mulai dari pembangunannya, karpetnya, segala macam, nggak ada yang tahu. Disangka muhsininnya siapa gitu. Setelah beliau meninggal, baru ada yang cerita, yang diamani oleh beliau cerita bahwa muhsininnya itu Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, orang yang nggak ternyata nggak jauh dari mereka. Itu keikhlasan. Ya. Dalam amalan lain di antara as-salaf, ada yang setiap malam dia sholatul lail, setiap malam. Tapi setiap mau pagi hari, dia itu ketika menjelang subuh pura-pura seperti baru bangun, menguap, gitu ya. Seolah-olah dia baru bangun, padahal semalaman suntuk dia sholat malam, supaya orang nggak ada yang tahu kalau dia sholat malam. Di antara mereka as-salaf, ada yang setiap hari ketika dia pergi meninggalkan rumahnya, dia selalu dibekali oleh istrinya makan sarapan pagi. Dia selalu bawa dari rumahnya. Bahkan istrinya nggak pernah tahu bahwa dia itu selalu berpuasa pada setiap hari. Dibawakan oleh istrinya, dia bawa. Kenapa dia bawa? Untuk dia bagikan kepada orang-orang tidak mampu di pasar, agar mereka sarapan dengan itu. Sampai istrinya nggak pernah tahu. Berlaku selama 40 tahun. Bahkan sebagian mereka, dia tidur di malam hari menangis karena Allah, basah bantalnya menangis karena Allah di malam hari. Istrinya yang di sebelahnya nggak pernah tahu selama 40 tahun. Untuk menjaga keikhlasan. Ya, lah kita, masya Allah nih ikhwan, anak lagi di Mekah nih, anak umroh, wes, misalnya. Ini lagi ada kajian nih, masya Allah, update status mulu. Apa sih maksudnya nggak tahu juga. Ya, gampang sekali kita untuk riya. Ya. Ini pembahasan keikhlasan ini bisa kita dapatkan di dalam pelajaran tauhid. Ya, maka belajarlah tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan terlebih dahulu. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanya? Kalau udah lapar nggak mau tanya nggak apa-apa. Tapi kalau mau tanya silahkan. Ya, Allah. Madhabnya Abu Hasan Al-Asy'ari itu apa? Ahlus sunnah. Madhab apa maksudnya? Nggak tahu. Kalau madhab fikihnya nggak tahu. Taib? Ada yang lain? Nah, kalau tidak ada, nah. Salah satunya yang terakhir itu wahid mutaba'ah. Nah, apakah yang demikian itu ada pertentangan dari ulama atau memang dibolehkan wahid mutaba'ah? Ya, seperti yang tadi kita jelaskan, sebetulnya pembagian itu hanya sekedar untuk memudahkan. Tapi yang difokuskan atau yang menjadi titik fokusnya adalah kandungan daripada tauhid tersebut. Ketika ada yang membagi 4, mereka menambahkan tauhidul mutaba'ah, ini sebenarnya bukan perbedaan pembagian terhadap yang 3, karena yang 3 itu fokus di la ilaha illallah. Ya. Kalau yang tauhidul mutaba'ah itu fokus di Muhammadan Rasulullah. Jadi sebetulnya kalau ini sih bukan perbedaan, tapi ini penambahan saja untuk memudahkan. Sekali lagi tujuannya untuk memudahkan, ya, agar kita bisa memahami dengan baik tentang bagaimana sikap dan komitmen kita di dalam mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Begitu, wallahu a'lam. Nah, ada yang lain? Ya, silakan. Masya Allah.
sama dengan seolah identitas salaf itu sama dengan ada sebagian identitas mereka. Apa yang langkah-langkah yang terbaik untuk masalah ini? Apakah memang ada hal-hal yang kita maknai atau berkaitan dengan fikih atau dengan perkataan ini menjadi akidahnya hampir sama ya. Gimana? Makanya tadi sudah saya katakan, kita nggak usah ikut-ikutan dengan setiap perkembangan yang ada pada manusia. Kita kembali kepada apa yang diajarkan oleh para ulama kita dalam menuntut ilmu. Orang-orang terdahulu dari satu generasi ke generasi yang lain, mereka mempelajari Islam itu dengan memulainya dalam perkara-perkara pokok akidah, terutama tauhid. Ya, itu cara belajar yang benar dari dulu sampai sekarang yang diwariskan oleh para ulama ahli sunnah. Ya. Nah, setelah seorang mempelajari akidah, mempelajari tauhid, dia baru berpindah kepada bab-bab yang lain. Ya, jadi ilmu itu memang ada jenjang-jenjangnya dalam belajar. Ya, dan yang paling pokok, yang paling prioritas, dan kita tidak akan pernah berhenti untuk mempelajarinya sampai Allah memanggil kita dengan datangnya kematian, yaitu tentang tauhid. Tentang tauhid, karena itu adalah pokok dari agama. Nah, makanya ya biasanya orang-orang baru belajar sih ya, setahu saya orang-orang baru belajar ya, baru sedang hangat-hangatnya, yang mereka itu bangga dengan ilmu-ilmu yang sebenarnya itu hanya ya, makanya ilmu fikih juga disebut dengan ilmu furu', ya kan, bukan ilmu usul yang pokok, yang prinsip. Mereka bangga misalnya, wah, sebagian penuntut ilmu itu bangga, wah, menguasai mustalahul hadis, jago bahasa Arab, atau jago usul fikih, atau ini. Itu semua ilmu alat. Pokok dari semua itu bagaimana Anda memahami Al-Quran dan Sunnah untuk menghamba kepada Allah, beribadah kepadanya. Ilmu tauhid pokoknya nanti. Semua itu untuk memudahkan. Apa gunanya Anda, wah, jago dalam usul fikih atau jago dalam mustalahul hadis, tapi Anda nggak memperhatikan tentang pelajaran tauhid, tentang akidah, ya, sehingga ada yang akidahnya Asy'ariyah, ada yang akidahnya Khawarij, ada yang Mu'tazilah. Untuk apa? Justru masalah-masalah akidah ini yang paling pokok. Ya, para ulama us-sunnah, mereka menganggap seorang lurus di atas siratul mustaqim, di atas agama yang benar, kalau akidahnya lurus. Ya. Adapun masalah-masalah tadi itu kan ilmu alat yang memudahkan, atau masalah fikih itu masalah yang di sana banyak ijtihad. Gitu. Bahkan akan bisa terus berkembang ya, hukum-hukum fikih tersebut sesuai dengan kasus-kasus kontemporer yang terjadi pada setiap masa. Dulu mungkin orang nggak pernah tanya misalnya tentang hukum apa contohnya? Donor darah. Ya barangkali dulu nggak ada. Orang nggak pernah tanya tentang hukum USG karena dulu memang nggak ada. Orang nggak tanya tentang hukum rokok karena dulu nggak ada. Ya. Oleh karena itu, yang paling pokok adalah bagaimana kita mentauhidkan Allah, berakidah dengan akidah yang benar. Oleh karenanya, kita jangan pernah terpengaruh ya dengan hal-hal yang berkembang di tengah-tengah kaum muslimin dalam belajar agama. Kembali aja kepada apa yang dituntunkan, dijalankan oleh para ulama kita dari generasi ke generasi berikutnya. Ya. Nah, ini kan bukan hal yang baru. Para ulama itu sudah menggariskan dari dulu sampai sekarang. Taib. Jadi barakallahu fiik, belajarlah akidah. Ya, belajarlah
tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda mau Syafi'iyul madhab, mau Malikiyul madhab, mau Hambaliyul madhab, mau Hanafiyul madhab, kalau hanya sekedar tujuannya untuk belajar fikih secara mudah, maka Anda mempelajarinya melalui suatu madhab, nggak ada masalah, silahkan. Mau madhab yang manapun menurut Anda mudah untuk mempelajarinya dan Anda dapat gurunya yang bagus, silahkan. Tapi akan menjadi salah ketika Anda mempunyai prinsip keyakinan akidah yang salah. Ya, di antara prinsip akidah yang salah, Anda fanatik, ta'assub misalnya, itu salah. Itu nggak pernah terjadi pada ulama-ulama ahli sunnah. Mereka tidak pernah mengajarkan ta'assub. Bahkan Al-Imam Syafi'i sendiri apa beliau katakan tadi? Kalau kalian dapati sunnah Nabi menyelisihi ucapanku, ambil sunnah Nabi, buang ucapanku, tinggalkan ucapanku. Dalam sebagian riwayat, kalian lemparkan ucapanku itu ke dinding. Nah, ini hal-hal yang seperti ini yang justru menjadi perhatian kita. Ya, jadi kita nggak menyalahkan orang yang belajar madhab. Siapa yang menyalahkan orang belajar madhab? Silakan. Kebetulan di Indonesia madhabnya Syafi'i, silakan. Tapi jangan fanatik. Ya. Fanatik itu akan menjadi salah karena Anda akan mengedepankan madhab daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada yang lain? Mana kira mau tanya rupanya. Antum mau tanya? Iya. Kalau nggak ada kita cukupkan dulu, ya. Kita sepakat bahwa kita sudah lapar. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.